Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pagi ini, kita akan Waalaikumsalam. belajar tentang kelainan atau penyakit dan teknologi pada sistem pernafasan pada manusia. Oke, nah sebelum kita belajar tentang kelainan atau teknologi yang berhubungan dengan sistem pernafasan, maka sebelumnya kamu harus tahu dulu apa saja tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa mampu mendiagnosis gejala-gejala penyakit atau gangguan pada sistem pernafasan, dan siswa mampu menganalisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan struktur dan fungsi organ pernafasan pada manusia. Oke, nah kemudian kamu juga harus mengetahui materi-materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kelainan atau penyakit pada sistem pernafasan, kemudian teknologi yang mampu mengatasi penyakit pada sistem pernafasan, serta dampak polusi udara terhadap paru-paru. Oke. Nah, di sini akan ada peta konsep. You can take a look at this following concept map. Nah, di sini kita akan fokus kepada penyakit atau kelainan serta teknologi yang membantu dalam mengatasi sistem pernafasan pada manusia. Oke. Nah, langsung saja kita akan bahas satu persatu apa saja kelainan atau penyakit yang berhubungan pada sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama adalah asma. Oke. Nah, asma adalah gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada trakea dan mengakibatkan penderita sulit untuk bernafas yang ditandai dengan kontraksi yang kaku dari bronkiolus. Nah, penyebab dari penyakit ini adalah hipersensitivitas bronkiolus atau disebut juga dengan asma bronkiale terhadap benda-benda asing di udara, serta ada juga faktor psikis atau psikologis dan juga penyakit menurun. Nah, itu mengenai penyakit asma ya. Nah, yang kedua adalah tuberkulosis atau TBC. Nah, TBC merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Nah, bakteri ini dapat menyerang semua organ tubuh, tetapi yang paling sering adalah paru-paru dan tulang. Nah, di sini ada perbedaan antara TB paru-paru dan TB tulang. Oke. Nah, kalau penyakit TB paru-paru itu penyakit yang menyebabkan proses difusi oksigen yang terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Nah, keadaan ini menyebabkan peningkatan kerja sebagian otot pernafasan yang berfungsi untuk pertukaran udara paru-paru, kemudian mengurangi kapasitas vital dan kapasitas pernafasan, mengurangi luas permukaan membran pernafasan yang akan meningkatkan ketebalan membran pernafasan, sehingga menimbulkan penurunan kapasitas difusi pada paru-paru. Jelas di sini kalau TB paru-paru itu yang diserangnya adalah paru-paru ya, tetapi ada juga beberapa organ lain yang diserangnya. Nah, bedanya dengan TB tulang, nah TB tulang itu merupakan TBC atau tuberkulosis yang terjadi di luar paru-paru yang menjangkiti tulang belakang. Nah, penyakit ini umumnya menginfeksi tulang belakang pada area toraks atau dada bagian belakang, itu di bagian bawah, dan vertebra limbalis atau pinggang belakang di bagian atas. Nah, penyebabnya itu sama dengan TB paru-paru yang diakibatkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa atau tuberkulosis. Nah, bakteri ini menyebar melalui percikan air liur atau saliva penderita TBC yang bersin atau batuk. Nah, makin lama atau makin sering seseorang berinteraksi dengan penderita TBC, maka makin besar kemungkinan risiko tertular penyakit ini. Nah, mungkin kalian pernah mendengar bahwa siswa kita juga pernah mengalami TBC ya. Nah, karena dia uh, terindikasi terkena TBC, maka dia langsung tidak diberikan kesempatan untuk sekolah di sini karena dia bisa menularkan penyakit ini kepada orang lain ya. Itu adalah penyakit TBC. Nah, selanjutnya adalah faringitis. Oke. Nah, faringitis merupakan peradangan atau inflamasi pada faring sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan atau terkadang kerongkongan terasa kering. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah infeksi bakteri atau virus dan juga terlalu banyak merokok.
Bakteri yang biasa menyerang penyakit ini adalah Streptococcus pharyngitis. Oke. Nah, di sini kalau ada kata tistis itu adalah penyakit ya, misalnya pharyngitis, laryngitis, bronkitis itu semuanya nama-nama penyakit atau nama-nama kelainan. Oke. Nah, selanjutnya adalah bronkitis. Bronkitis merupakan penyakit karena peradangan pada bronkus atau saluran yang membawa udara menuju paru-paru. Penyebabnya adalah infeksi kuman, bakteri atau virus, serta ada juga asap rokok, debu, ataupun polutan udara. Oke, nah selanjutnya adalah pneumonia. Pneumonia merupakan peradangan paru-paru di mana alveolus biasanya terinfeksi oleh cairan dan eritrosit yang berlebihan atau di sini kadar sel darah merahnya berlebihan. Infeksi disebarkan oleh bakteri dari satu alveolus ke alveolus yang lain hingga dapat meluas ke seluruh lobus bahkan seluruh paru-paru. Nah, penyakit ini dapat disebabkan oleh bakteri Streptococcus, Diplococcus pneumonia, dan bakteri Mycoplasma pneumonia. Oke. Nah, selanjutnya adalah penyakit emfisema. Di sini bisa kamu lihat ya perbedaan antara alveoli normal dan alveoli yang diderita penderita emfisema. Nah, emfisema merupakan kelainan atau gangguan paru-paru yang disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus. Nah, pada penderita emfisema, volume paru-paru lebih besar dibandingkan dengan orang yang sehat karena CO2 atau karbon dioksida yang seharusnya dikeluarkan dari paru-paru itu terperangkap di dalamnya gitu ya. Nah, penyakit ini disebabkan oleh asap rokok dan juga akibat kekurangan atau defisiensi dari enzim alfa-1 antitrypsin. Nah, apa itu enzim alfa-1 antitrypsin? Nah, enzim ini merupakan protein yang berperan penting dalam melindungi atau memproteksi tubuh dengan cara mengontrol atau mengendalikan enzim neutrofil elastase agar tidak menyerang sel-sel yang sehat. Nah, di sini berhubungan sama elastisitas pada alveolus ya. Nah, selanjutnya adalah penyakit difteri. Nah, difteri merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria yang dapat menimbulkan penyumbatan pada rongga faring atau faringitis maupun laring atau laringitis. Nah, di sini ada radang pada faring serta radang pada laring ya, yang disebabkan oleh lendir yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Nah, selanjutnya asfiksia. Nah, asfiksia merupakan gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, ataupun jaringan tubuh. Misalnya, alveolus yang terisi air karena seseorang tenggelam. Atau ada juga gangguan lain oleh keracunan CO atau karbon monoksida yang disebabkan karena hemoglobin lebih mengikat CO sehingga pengangkutan oksigen adalah menjadi berkurang. Oke, kita semua mengetahui bahwa Hb itu dia mampu mengikat oksigen. Ketika Hb itu mengikat CO atau karbon monoksida, maka dia akan mengalami keracunan pada tubuh, ya, sehingga dapat mengakibatkan penyakit asfiksia tadi. Nah, di sini ada juga asfiksia neonatorum. Ini biasanya pada bayi yang baru lahir ya. Nah, penyakit ini dikarenakan oleh kondisi yang terjadi ketika bayi tidak mendapatkan cukup oksigen selama proses kelahiran. Hal ini dapat berakibat fatal bagi bayi yang sudah lahir ya. Nah, di sini ada asfiksia karena tenggelam atau ada juga asfiksia bagi bayi yang baru lahir. Nah, kemudian ada juga penyakit kanker paru-paru atau lung cancer. Nah, kanker paru-paru merupakan kelainan karena pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali yang ada di jaringan paru-paru. Kemudian dia mempengaruhi pertukaran gas di paru-paru dan menjalar ke seluruh bagian tubuh. Nah, merokok merupakan penyebab utama dari sekitar 90% kasus kanker paru-paru pada pria dan sekitar 70% kasus pada wanita. Semakin banyak rokok yang dihisap, maka semakin besar pula kemungkinan atau risiko untuk
untuk orang yang mengalami kanker paru-paru. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi orang yang tidak merokok atau perokok pasif. Jangan salah ya, bukan hanya perokok aktif saja yang dapat mengalami kanker paru-paru, tetapi juga perokok pasif atau seperti kita yang tidak merokok itu bisa terpapar oleh asap rokok dari perokok aktif. Nah, kemudian ada lagi beberapa penyebab dari kanker paru-paru, yaitu orang yang menghirup debu asbes, kemudian kromium, produk petroleum seperti bensin atau premium, kemudian ada juga radiasi ionisasi. Jadi ada rokok, kemudian debu asbes, kromium, bensin serta radiasi ionisasi. Oke. Kemudian ada juga penyakit laringitis ya, atau radang pada laring. Nah, laringitis merupakan penyakit kehilangan suara atau serak. Apa penyebabnya? Karena infeksi, kemudian terlalu banyak merokok, minum alkohol, dan terlalu banyak serak. Nah, di sini ada perbedaan antara laring yang normal dengan laring yang mengalami peradangan atau penderita laringitis. Nah, di sini pada laringitis itu terjadi ketika kotak suara atau pita suara di tenggorokan itu mengalami iritasi atau pembengkakan, ya. Nah, yang terakhir adalah sinusitis. Nah, mungkin di antara kalian yang ada di Zoom ini pernah mengalami sinusitis. Sama seperti saya juga pernah mengalami sinusitis atau namanya adalah polip ya. Nah, apa itu sinusitis? Sinusitis merupakan kelainan atau gangguan karena radang pada sinus, ya. Bisa kamu lihat posisi sinus di sini ya. Ini sinus yang ada di sini. Nah, sinus letaknya di daerah pipi sebelah kanan dan kiri batang hidung. Ya, dia ada di sebelah kiri dan kanan pada batang hidung. Biasanya di dalam sinus terkumpul nanah yang harus dibuang melalui tindakan operasi. Nah, berarti di sini kalau sudah mengalami peradangan atau pembengkakan pada sinus, itu harus dioperasi atau diangkat dagingnya. Itu kalau misalnya tidak kita buang, maka akan membuat kita susah untuk bernafas, kemudian dia akan bau ya. Kenapa? Di situ ada nanah yang terkumpul di bagian sinus. Oke, di sini ada perbedaan antara sinus yang sehat dengan sinus yang mengalami inflamasi atau peradangan. Oke. Nah, itu adalah beberapa kelainan atau gangguan yang terjadi pada sistem pernafasan manusia. Nah, sekarang kita bahas apa saja teknologi yang dapat membantu seseorang yang sudah mengalami penyakit pada sistem pernafasan. Di sini ada 4 ya. Nah, yang pertama adalah pulmotor. Pulmotor merupakan alat yang digunakan untuk melakukan proses pernafasan secara buatan atau artificial respiration. Nah, biasanya pulmotor ini digunakan pada pasien atau orang yang mengalami gangguan pernafasan seperti gangguan pernafasan karena tenggelam dan kaget saat tersengat listrik atau kesetrum ya. Nah, bentuk pulmotor ini yang digunakan dalam kondisi emergensi dan yang berada di rumah sakit itu berbeda. Jadi sebetulnya ada perbedaan antara bentuk pulmotor yang ada di rumah sakit sama bentuk pulmotor yang digunakan dalam keadaan emergensi atau darurat. Nah, pulmotor yang ada di rumah sakit itu dilengkapi dengan tabung oksigen berukuran besar dan biasanya dilengkapi dengan instalasi khusus yang memudahkan untuk proses penggunaannya. Nah, pulmotor yang dilengkapi tabung oksigen itu lebih cepat membantu proses pemulihan pernafasan. Karena setelah penyumbatan ditarik keluar, maka oksigen langsung dimasukkan ke tubuh pasien. Sehingga diharapkan pasien bisa segera pulih sedia kala. Oke, nah jadi ada perbedaan antara bentuk pulmotor yang ada di rumah sakit sama bentuk pulmotor yang ada pada pasien yang mengalami keadaan emergency. Oke, yang kedua adalah oxygen catheter atau oxygen kanula, ya, oksigen kateter atau oksigen kanula. Nah, apa itu oksigen kateter? Oksigen kateter merupakan dia seperti selang ya, selang yang berfungsi untuk mengalirkan oksigen ke dalam tubuh pasien. Nah, biasanya akan tersambung dengan tabung oksigen yang diletakkan di samping tempat tidur pasien.
Nah, biasanya dipasang ke pasien pada kondisi-kondisi emergency saja. Misalnya pasien yang mengalami koma, kemudian pasien yang mengalami penyakit berat setelah mengalami operasi, dan lain-lain. Oke. Nah, kemudian untuk kenyamanan pasien, sebaiknya pihak rumah sakit atau pihak medis perlu memilih oksigen kateter atau oksigen kanula dengan kualitas yang baik. Pertama, pilihlah yang paling efektif dan efisien dalam menyalurkan oksigen. Kedua, pilihlah bahan oksigen kateter yang lembut dan non-kinking dan memiliki ujung konektor yang lunak. Nah, apa itu non-kinking? Non-kinking merupakan pipa yang tidak bisa ditekuk yang mempunyai spiral nilon atau besi. Oke. Nah, ujung konektor yang lunak akan memudahkan tenaga medis untuk memasukkan ke oksigen outlet. Oke, itulah oksigen kateter. Dia seperti selang ya, seperti selang. Nah, yang ketiga adalah spirometer. Nah, spirometer atau disebut juga dengan alat diagnosa kondisi paru-paru. Proses pengukuran inilah, spirometer merupakan alat yang digunakan untuk mendiagnosa kondisi paru-paru. Kapasitas paru-paru sering dijadikan sebagai parameter atau tolak ukur kerusakan yang terjadi pada paru-paru seseorang. Nah, proses pengukuran inilah yang dilakukan oleh alat bernama spirometer. Dan proses pengukurannya disebut dengan spirometri. Ya, perlu kamu ketahui bahwa nama alatnya adalah spirometer. Kemudian proses pengukurannya dinamakan spirometri. Oke. Nah, untuk mengetahui kondisi paru-paru, maka spirometer akan mengukurnya dan kemudian menampilkannya dalam bentuk grafik-grafik. Nah, di sini ada grafik ya. Nah, bisa diperhatikan di sini ada alatnya yang dimasukkan ke dalam mulut. Kemudian di sini ada monitor atau screen, ini berfungsi untuk menampilkan grafik-grafik. Ya. Nah, untuk menentukan baik atau tidaknya kondisi paru-paru, maka grafik dari hasil pengukuran akan dibandingkan dengan grafik pada kondisi paru-paru yang normal. Nah, di situ akan ada perbedaan. Grafik pada paru-paru normal dengan grafik pada paru-paru yang mengalami gangguan tadi, ya. Nah, itu akan ditampilkan dalam bentuk grafik yang ada di monitor tadi. Oke. Nah, selanjutnya adalah nebulizer. Nah, ini merupakan teknologi yang mungkin belum pernah dikenal semua orang ya. Kalau untuk flu motor atau kateter itu biasanya pernah dilihat atau pernah digunakan oleh seseorang, tapi mungkin kalian belum pernah mendengar teknologi yang namanya nebulizer. Nah, apa itu nebulizer? Nah, nebulizer merupakan alat yang sering digunakan bagi penderita asma kronis. Ya, asma kronis. Asma kronis ini merupakan asma yang tidak bisa disembuhkan lagi, tetapi masih bisa diatasi dengan sejumlah obat-obatan tertentu. Jadi ada asma yang biasa yang masih bisa diatasi atau masih bisa disembuhkan, tetapi ada juga asma yang benar-benar kronis atau akut. Itu memang susah untuk disembuhkan, tetapi masih bisa kita handle, kita atasi dengan sejumlah obat-obatan tertentu. Nah, nebulizer sendiri merupakan alat yang memiliki kemampuan mengubah obat dalam bentuk cair menjadi uap, ya. Nah, di sini dia ada seperti corong ya, corong. Nanti obatnya akan dimasukkan ke dalam alat ini, kemudian begitu dihirup, maka tadi yang berbentuk cair akan berubah menjadi uap. Oke. Nah, nebulizer ini merupakan alat yang dayanya dibantu dengan baterai. Berarti lebih murah ya dibandingkan dengan alat yang biasanya menggunakan listrik. Penderita asma yang menggunakan nebulizer itu akan merasa lebih lega saat bernafas. Nebulizer mampu mengubah partikel obat menjadi uap dengan partikel-partikel yang sangat kecil atau mikroskopis. Nebulizer itu terdiri dari beberapa jenis, antara lain nebulizer compressor, nebulizer ultrasonic, dan nebulizer mesh. Nah, yang paling sering digunakan adalah nebulizer kompresor. Oke, nebulizer kompresor akan menghasilkan gas dengan tekanan yang tinggi.
Nebulizer dengan tipe seperti ini di pasar harganya relatif lebih murah, dikarenakan lebih boros listrik dan lebih berisik saat penggunaannya. Jadi ada juga beberapa nebulizer yang menggunakan listrik, tidak semuanya menggunakan baterai ya. Nah, khusus untuk nebulizer kompresor itu menggunakan listrik, makanya dia boros listrik dan juga itu lebih berisik ketika digunakan. Nah, di sini ada beberapa langkah dalam menggunakan nebulizer ya. Nah, yang pertama, sebelum kita menggunakan nebulizer, maka kita perlu memastikan dulu bahwa tangan kita bersih. So we have to wash our hands first. Oke? Oleh sebab itu, cucilah tangan kita sebelum menggunakan alat ini, sehingga hal ini bisa mencegah kuman masuk ke paru-paru bersama obat. Jadi pastikan dulu tangan kita bersih dari kuman-kuman penyakit. Nah, yang kedua, siapkan obat yang akan kita masukkan ke dalam nebulizer. Nah, kemudian tambahkan cairan bernama salin, terutama jika dokter meresepkannya. Nanti dokter akan memberikan resep obat yang bernama salin, itu nanti akan kita masukkan ke dalam alat ini. Oke. Nah, yang ketiga adalah setelah itu kita bisa memasukkan wadah berisi obat ke mesin nebulizer. Jika semua sudah siap, maka kita bisa memasang masker di wajah hingga hidung dan mulut kita akan tertutup. Oke, berarti kita harus memasang masker agar semuanya tertutup rapat. Nah, selanjutnya setelah semua selesai, maka inilah saatnya kita bisa menghirup udaranya menggunakan hidung kita. Oke, kemudian kita harus menghidupkan mesin terlebih dahulu. Dengan hidupnya mesin, maka kita bisa menghirup udara menggunakan hidung dan mengeluarkannya melalui mulut. Oke, dan terakhir adalah jika semua sudah selesai, maka uap akan keluar dan kita bisa mengakhiri pengobatan. Nah, berarti kita bisa menggunakan ini di rumah ya atau secara mandiri. Kita tidak perlu menggunakannya di rumah sakit karena kita bisa memakainya di mana saja. Jadi jika ada orang-orang yang mengalami gangguan pernafasan bisa menggunakan alat ini ya untuk membuat nafas lebih lega, kemudian tidak mengalami gangguan pernafasan yang lainnya. Oke. Nah, itu merupakan teknologi yang dapat membantu seseorang dalam mengatasi sistem pernafasan pada manusia. Oke, nah ini merupakan penugasan mandiri ya. Nanti bisa kalian lihat di psikologi, di situ sudah saya upload tugas-tugas. Ini adalah tugas untuk penugasan mandiri berupa artikel yang berjudul dampak polusi udara terhadap paru-paru ya. Nah, di sini ada beberapa polutan atau zat pencemar serta dampaknya bagi kesehatan. Ada nitrogen dioksida, ada unsur-unsur partikel, ozon, serta sulfur dioksida atau SO2. Oke. Nah, di situ ada 2 pertanyaan, bisa kamu jawab you can answer that question based on the articles, ya berdasarkan artikel tersebut. Kemudian di situ juga ada evaluasi pembelajaran. Kamu bisa mengerjakan 10 soal pilihan berganda dari materi kelainan atau teknologi yang berhubungan pada sistem pernafasan pada manusia. Oke, mungkin itu saja materi kita pada pagi hari ini ya tentang kelainan dan teknologi yang membantu sistem pernafasan pada manusia. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Oke, apakah ada pertanyaan dari siswa sekalian? Apakah udah jelas semuanya? Jelas, Sir. Jelas ya, Monica ya? Iya, Sir. Oke, di sini apakah ada yang mengalami gangguan pernafasan? Misalnya sesak atau asma? Kamu ya? Saya lagi pilek, Sir. Oh, lagi pilek ya. Kalau pilek itu apakah berhubungan sama sistem pernafasan, Monica? Berhubungan, Sir. Masih berhubungan ya, bagus. Berarti sangat relate ya. Jadi apa yang kita bahas hari ini berhubungan dengan kondisi tubuh si Monica. Dia mengalami pilek. Nah, apakah yang lain ada mengalami gangguan pernafasan? Misalnya gangguan pernafasan yang lebih parah, tapi jangan sampai terjadi ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya aman. Oke. Nanti untuk tugas-tugasnya bisa kamu kerjakan seperti biasa. Ya, kamu download aja evaluasi pembelajarannya, kemudian soal-soalnya kamu kerjakan di kertas selembar atau di buku latihan, kemudian kalian foto dan
kalian kirimkan ke email divisi riset ya. Nah, semua Bisa. tugasnya harus kamu buat dalam bentuk formatnya adalah nama, kemudian kelas, serta pertemuan ketiga. Nah, kemudian untuk besok pertemuan keempat itu adalah ulangan harian atau ujian formatif. Jadi bisa kamu kerjakan soal-soalnya langsung ya. Jadi besok kita akan review materi saja sembari kamu bisa mengerjakan ujian formatif yang pertama untuk sistem pernafasan pada manusia. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk ke materi sistem ekskresi pada manusia. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, sekarang ya Bu Dita yang masuk ya. Ya Bu Dita.